Di usia 70-an tahun, Einstein mulai banyak memikirkan kematian. Salah satu pemicunya adalah ketika kabar temannya, Michael Beso yang meninggal dunia terdengar. Dia semakin sering merenungkan makna kehidupan dan waktu manusia yang terbatas. Dalam surat belasungkawa untuk Beso, Einstein menulis dua kalimat yang penuh makna, agak filosofis, dan diselipi sedikit guyonan. Ia telah meninggalkan dunia aneh ini sedikit lebih cepat daripada saya. Itu tidak berarti apa-apa, karena bagi fisikawan yang punya keyakinan seperti kami, perbedaan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan hanyalah hayalan yang sulit dihilangkan. Selama beberapa tahun, penyakit perut dan aneurisme membuat orang-orang yakin kalau Einstein akan segera menyusul Beso. Tapi Einstein berhasil bangkit dari kasur baring rumah sakit sekali lagi pada 17 April 1955. Yang ia tulis bukanlah surat wasiat, tapi puisi berupa baris-baris persamaan matematis yang begitu indah, dan sambil mengeluh kepada putranya tentang keterbatasan pengetahuan matematikanya. Ia tetap mencoba menyelesaikan apa yang mustahil diselesaikannya dengan sisa waktu yang semakin mepet. Ia meninggal dunia keesokan harinya dengan membawa keresahan yang belum tuntas, dikelilingi keluarga, kolega, dan sahabat dekat. Di ujung hidupnya, selain menyisakan kenangan-kenangan, Einstein juga menyisakan kertas-kertas terakhir yang belum selesai ia tuliskan. 12 catatan itu adalah rangkuman dari pencarian sunyi Einstein selama beberapa tahun belakangan. Ia mencari mata rantai yang hilang antara teori-teori yang berbeda dan seolah terpisah. Secara teknis, Einstein berusaha memperluas persamaan medan gravitasi dalam relativitas umum sehingga juga dapat menjelaskan medan elektromagnetik. Secara sederhana, Einstein ingin mencari satu rumus fisika yang bisa merangkum rumus fisika yang lain. Sayangnya, Einstein lebih banyak menempuh jalan yang keliru. Itu dapat terlihat dari kompleksitas matematika yang meningkat dan semakin sulit dicari solusinya. Dalam fisika, kebenaran sebuah persamaan sedikit banyak bergantung pada kesederhanaannya dan kemampuannya menjelaskan sebuah fenomena serta memberi prediksi. Sebuah persamaan dalam ruang 5 dimensi, misalnya, mungkin terlihat elegan dan kompleks. Namun itu tidak bermakna apa-apa jika gagal menangkap realitas 4 dimensi kita. Agar lebih jelas, bagi mayoritas fisikawan, persamaan Newton diyakini indah dan benar dalam batas-batas tertentu, bukan karena tingkat kerumitannya, melainkan kesederhanaan dan kemampuannya menggambarkan keadaan objek tinjauan, bahkan bisa memprediksi gerak benda langit. Einstein menyadari hal itu. Ia memiliki kepekaan pada kebenaran sebuah persamaan. Di komunitas fisikawan zaman itu, pencarian teori terpadu Einstein mulai dianggap mustahil, dan penemuan partikel dan gaya baru membuat fisika kelihatan semakin tidak terpadu. Einstein tampak sebagai penghayal keras kepala yang kehilangan pijakan di bumi. Tapi bukan Einstein namanya jika menyerah begitu saja. Keuletan adalah sifat yang mendukung kejeniusannya. Ia selalu siap berlayar menentang arus. Itu juga yang ia tunjukkan dalam kertas-kertas yang menemaninya di ujung hidupnya. Di kasur baringnya di rumah sakit itulah, kertas-kertas yang dipenuhi simbol matematis itu kelak menandai awal menuju teori puncak yang diburu fisikawan sampai saat ini. Theory of everything, teori segalanya. Atau kalau tidak berlebihan bisa disebut sebagai the God equation. Tidak hanya itu, kertas-kertas itu juga menunjukkan pencarian tanpa henti seorang anak manusia tentang sebuah kesederhanaan sejati, kesederhanaan yang dapat menjelaskan fenomena alam dalam satu baris persamaan. Sampai sekarang, Einstein tetap hidup, ia hidup dalam kepala orang-orang, dan ia akan terus hidup jika dunia masih menjalin hubungan yang mesra dengan kebebasan berpikir. Thank you very much for watching and happy learning. Well, cukup sekian dulu ya. Bagi Anda yang tertarik dengan video lain bawah pohon sains, jangan lupa subscribe, like, share, and comment.